Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quratul Aini dari Program Studi Bisnis Digital Fakultas Komunikasi dan Bisnis Universitas Anukoya. Di sini saya akan membahas tentang penerapan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum lanjut pada pembahasan utamanya, saya akan sedikit menjelaskan pendahuluannya. Teknologi informasi tidak hanya menjadi pelengkap, namun juga menjadi bagian inti dari kehidupan manusia. Hampir semua bidang, baik dari pendidikan, kesehatan, bisnis, transportasi, hingga kehidupan pribadi dan sosial, kini sangat bergantung pada kemajuan teknologi informasi. Ketika pandemi COVID-19 melanda dunia, peran teknologi informasi terbukti krusial dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia, terutama dalam dunia pendidikan dan dunia bisnis. Pada pembahasan pertama yaitu ada definisi teknologi informasi. Teknologi informasi di sini mencakup berbagai komponen yang bekerja bersama untuk memfasilitasi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran informasi. Adapun komponen utama dalam teknologi informasi yaitu yang pertama adalah hardware atau perangkat keras. Hardware ini seperti komputer, server, perangkat mobile, dan infrastruktur jaringan. Kemudian yang kedua ada software. Software di sini merupakan perangkat lunak. Contohnya seperti aplikasi dan sistem operasi yang menjalankan fungsi spesifik baik untuk penggunaan pribadi maupun institusi. Dan yang ketiga ada jaringan atau network. Sistem koneksi seperti internet, intranet, LAN, dan WiFi yang menghubungkan perangkat. Dan yang keempat yaitu komunikasi. Komunikasi di sini merupakan teknologi yang memungkinkan interaksi manusia secara virtual. Contohnya seperti chat, email, maupun konferensi video. Teknologi informasi di sini memiliki penerapan di berbagai bidang. Yang pertama yaitu bidang pendidikan. Teknologi informasi telah mengubah paradigma pendidikan dari sistem konvensional menjadi lebih fleksibel dan inklusif. Yang pertama yaitu platform e-learning. Platform e-learning di sini merupakan website dan aplikasi seperti Coursera, edX, Khan Academy, dan Zenius yang memungkinkan siapapun untuk belajar dari mana saja dengan materi berkualitas tinggi. Kemudian ada juga virtual reality. Teknologi virtual reality di sini digunakan dalam simulasi laboratorium seperti pembedahan virtual dalam pendidikan kedokteran yang sebelumnya membutuhkan fasilitas fisik yang mahal. Kemudian ada AI atau Artificial Intelligence. Sistem berbasis AI dapat menganalisis pola belajar siswa dan menyesuaikan materi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Dan yang terakhir yaitu pendidikan jarak jauh. Institusi seperti universitas terbuka membuktikan bahwa pendidikan tinggi bisa diakses oleh masyarakat di pelosok melalui platform digital. Selanjutnya yaitu penerapan teknologi informasi di bidang kesehatan. Transformasi digital dalam dunia medis mendorong pelayanan kesehatan yang lebih cepat, akurat, serta terjangkau. Yang pertama yaitu telemedicine, yaitu konsultasi dokter jarak jauh menggunakan aplikasi. Hal ini sangat membantu pasien di wilayah yang tidak ada rumah sakit atau dokter spesialis. Kemudian ada AI dalam diagnosis. Kecerdasan buatan atau AI mampu menganalisis gambar medis untuk mendeteksi penyakit seperti kanker kulit atau kelainan retina. Yang ketiga yaitu wearable device. Perangkat seperti smartwatch mengukur detak jantung, kadar oksigen darah, hingga kualitas tidur. Semuanya terhubung ke aplikasi mobile. Dan yang keempat yaitu layanan medis digital lokal atau aplikasi lokal. Aplikasi Halodoc dan Halodokter dapat mempermudahkan konsultasi, pembelian obat, dan juga akses ke dokter dalam satu genggaman. Penerapan teknologi informasi yang selanjutnya yaitu dalam bidang
bisnis dan ekonomi. Teknologi informasi di sini memberikan peluang inovasi dan efisiensi dalam berbagai lini bisnis. Yang pertama, startup dan ekonomi digital atau Dekakorn. Gojek merupakan startup lokal yang memanfaatkan aplikasi digital untuk transportasi, pengiriman, dan pembayaran hingga menjadi Dekakorn. Kemudian ada AI dalam bisnis. AI di sini digunakan untuk chatbot otomatis di layanan pelanggan, analisis perilaku konsumen, dan perencanaan pemasaran berbasis data. Yang ketiga ada fintech atau financial technology. Fintech di sini memungkinkan transaksi keuangan tanpa bank fisik. Contohnya seperti dompet digital seperti OVO dan Dana, pinjaman online, dan robo-advisor untuk investasi. Dan yang terakhir yaitu digitalisasi UMKM. Pelaku usaha mikro dan kecil kini bisa menjual produk di platform seperti Shopee, TikTok Shop, Lazada dengan pembayaran dan logistik yang terintegrasi. Selanjutnya yaitu penerapan teknologi informasi di bidang transportasi. Yang pertama yaitu navigasi real time. Merupakan aplikasi seperti Google Maps yang memberikan rute tercepat, prediksi waktu tempuh, dan juga informasi kemacetan berdasarkan data pengguna. Kemudian ada layanan ride sharing, merupakan platform seperti Gojek atau Grab yang menyatukan penumpang dan pengemudi dalam sistem digital yang aman, cepat, dan juga efisien. Dan ada sistem smart traffic, yaitu kota pintar menggunakan AI dan sensor lalu lintas untuk mengatur lampu merah, mengurangi kemacetan, dan juga mendeteksi pelanggaran secara otomatis. Kemudian yang terakhir ada Jakarta Smart City. Program ini memanfaatkan data real time untuk mengelola transportasi dan layanan publik secara terintegrasi. Setelah penerapan dalam bidang transportasi, kini ada juga penerapan dalam pemerintahan. Digitalisasi layanan publik dapat mempercepat proses birokrasi dan meningkatkan transparansi. Yang pertama ada layanan pemerintah berbasis digital. Contohnya seperti e-KTP, e-Samsat, e-Court, dan online single submission atau OSS untuk izin usaha. Kemudian ada juga portal informasi terbuka. Situs seperti data.go.id dapat memberikan akses ke data pemerintah dan juga ada lapor.go.id yang menyediakan kanal aduan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu layanan via chat. Beberapa instansi kini melayani masyarakat melalui WhatsApp dan situs resmi. Misalnya Disdukcapil untuk keperluan administrasi kependudukan. Selanjutnya yaitu penerapan teknologi informasi dalam bidang kehidupan pribadi dan sosial. Yang pertama ada media sosial. Media sosial tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi saja, tetapi juga menjadi alat untuk personal branding, kampanye sosial, hingga pemasaran produk secara digital. Selanjutnya, smart home. Dengan adanya bantuan aplikasi, pengguna bisa menyalakan atau mematikan lampu secara otomatis, mengatur suhu ruangan, dan memantau kamera dari jarak jauh. Dan ada juga yang ketiga yaitu Internet of Things atau IoT, merupakan jaringan perangkat digital yang saling terhubung seperti Google Nest, Amazon Alexa, atau Xiaomi Mi Home yang menciptakan rumah berbasis teknologi pintar. Selanjutnya yaitu penutup. Teknologi informasi akan terus berkembang dan memperluas pengaruhnya. Namun, kita juga menghadapi tantangan besar. Yang pertama, keamanan data. Ancaman terhadap privasi dan kebocoran informasi pribadi. Kemudian kesenjangan sosial. Tidak semua orang memiliki akses atau kemampuan untuk menggunakan teknologi. Dan yang ketiga, etika digital. Dibutuhkan kesadaran dalam penggunaan teknologi informasi secara bertanggung jawab dan beretika. Seperti kata William Gibson, yaitu the future is already here, is just not evenly distributed.
Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.